Debat Capres sangat baik, TKD Kota Probolinggo makin optimis menang satu putaran. Probolinggo CB News Indonesia, tim kampanye daerah TKD Capres Cawapres Prabowo Gibran, semakin optimis bisa menjaring suara terbanyak di Kota Probolinggo dan Jawa Timur pada umumnya. Hal itu saat melihat penampilan Prabowo pada debat pertama Capres-Cawapres Pemilu 2024 yang bakal menarik simpati masyarakat. Ketua TKD Kota Probolinggo Dr. Haji Aminuddin mengatakan, pihaknya telah melihat pelaksanaan debat pertama Capres-Cawapres pada Pemilu 2024. Rabu 14 Februari, ayo rakyat Indonesia. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Dan selanjutnya kita akan mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Selamat bergabung dalam debat pertama calon presiden 2024. Untuk mengawali debat, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk maju ke atas panggung dan menyampaikan visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah republik. Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini. Dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum dan HAM. Kita paham, kita mengerti masih banyak kekurangan. Tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan. Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan. Karena apa? Karena manajemen negara yang berhasil. Saudara-saudara, apakah di tengah 280 juta rakyat masa tidak ada kekurangan? Tetapi kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sung telodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Program kita baik, tujuan kita baik, keinginan kita baik,
Mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu saling menghasut, saling mencela, saling menghina. Demi rakyat kita yang kita cintai, kita butuh kesejukan, ketenangan, kerukunan. Kita negara majemuk, kita negara ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar. Pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa. Kita sudah nonton bersama, kami melihat ini proses edukasi politik bagi masyarakat dan dari penampilan tadi, alhamdulillah kita melihat Pak Prabowo menunjukkan kapasitas beliau dalam memimpin. Memimpin segala elemen masyarakat melingkupi seluruh wilayah Indonesia, dan memahami geopolitik yang berpengaruh pada keutuhan standar stabilitas Indonesia, jelas Dr. Haji Aminuddin di sela-sela acara nobar debat pertama Capres-Cawapres Pemilu 2024, di Sekretariat TKD Jalan Raden Wijaya, Kecamatan Mayangan, Selasa tanggal 12 Desember tahun 2023 malam. Capres Prabowo Subianto telah menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin negara, bukan hanya menerangkan substansinya yang berbobot, serta juga menunjukkan ketegasannya. Jelas terlihat berpengalaman, tidak kaku, atau tegang dan tidak terlalu normatif. Beliau berani menyampaikan blak-blakan apa adanya. Selain berbobot dan performanya baik, tentunya ini bisa menarik simpati masyarakat. Hal ini yang membuat kita semakin optimis untuk menang satu putaran, jelas Haji Aminuddin. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Ya, terima kasih. Jadi kita kebetulan menonton bareng debat Cawapres dan Capres pada malam hari ini di kantor TKD. Ada sangat menarik dari hasil debat sesi pertama ini. Yang pertama dari visi dan misi, kita lihat Pak Prabowo itu menyampaikan bahwa yang paling penting adalah stabilitas nasional di tengah situasi hiruk pikuk global ini untuk melanjutkan pembangunan ke depan, dan tidak ada kata kunci adalah bahwa keamanan, stabilitas harga, kemudian situasi yang nyaman bagi pengembangan dan pembangunan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah HAM. Kita lihat dari pertanyaan pertama, masalah HAM. Masalah HAM di sini memang ini merupakan masalah yang terus-menerus. Tapi kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, ya. Satu pihak bisa pihak ini berproses karena banyak hal, banyak kepentingan, banyak orang yang terlibat di dalamnya. Maka memang tentu ada kendala di sana sini. Tapi kan banyak juga masalah-masalah yang bisa diselesaikan. Bahwa ada kasus, ya itu hal yang biasa yang akan diperbaiki ke depan. Yang ketiga adalah masalah pelayanan publik, terutama masalah disabilitas. Nah ini memang perlu kita tingkatkan terus ke depan. Masalahnya bukan masalah kepentingan yang tidak terpenuhi, tapi di sini yang kita lihat adalah bahwa kita memang perlu ke depan itu melaksanakan hal-hal untuk memenuhi kebutuhan mereka yang disabilitas, tapi kan perlu dana yang besar. Jadi tentu bertahap ke depan. Yang ketiga, masalah minoritas. Minoritas kita lihat tadi masalah pentingnya perizinan tempat ibadah. Ini tentu dengan melibatkan banyak pihak, SUB misalnya, hal-hal masyarakat atau agama. Nah ini ke depan tentu akan merupakan hal yang bisa kita selesaikan bertahap demi tahap. Dan ini saya yakin ke depan intinya kalau situasi dan kondisi politik ini nyaman, kemudian keamanan terjaga, kemudian hal-hal ini dengan komunikasi dan kemudian tentu akan selesai satu demi satu. Itu tadi sesi pertama. Oke. Terima kasih Pak Ketua TKD Kota Probolinggo. Percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Di tempat yang berbeda, Ketua DPC Papera Kota Probolinggo Heri Poniman mengatakan, debat ini salah satu hal yang penting dan menjadi ajang untuk menyampaikan gagasan dan visi misi. Ini bukan satu-satunya,
Tapi yang utama kerja keras tim ses turun ke lapangan menyapa masyarakat, menyentuh masyarakat dan menyampaikan apa yang telah diperbuat, terang Poniman. Dijelaskan Heri Poniman, hasil debat tadi menunjukkan performa Prabowo yang sangat baik, selain membahas substansi dan pembawaannya santai. Heri Poniman juga menjelaskan, performa tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat, sehingga suara Prabowo Gibran di kota Probolinggo dan umumnya Jawa Timur akan semakin meningkat. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Debat pertama calon presiden 2024. Maka di segmen ini dan segmen selanjutnya, pertanyaan murni dari para calon presiden. Ya, dan untuk segmen ini, kesempatan pertama akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 2. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik. Mas Ganjar punya pengalaman sebagai gubernur. Saya ingin Pak mungkin bisa menyampaikan Pak pesan-pesan apa yang disampaikan dari debat capres pertama ya, dari utamanya dari pasangan nomor 2 Pak Prabowo dan Gibran, Pak. Saya kira saya melihat menonton debat capres yang malam ini, Pak Prabowo begitu tenang untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1 dan 3. Saya yakin dengan jawaban Pak Prabowo, masyarakat Indonesia ini lebih memilih paslon nomor 2. Dan juga saya yakin Prabowo Gibran 1 putaran.